Untuk bisa memahami cara kerja SVM, maka kita perlu mereview tentang garis, ya, karena SVM berbasis geometri dan matematika, sehingga kita perlu memahami persamaan garis. Oke, garis yang biasa kita ketahui, ya, persamaan diwakili dengan persamaan Y sama dengan AX plus B misalnya. Ya. AX plus B ini adalah persamaan garis. Ya, misalnya untuk kita tentukan, ya, untuk A misalnya sama dengan 2 dan B sama dengan 1, maka kita akan dapat persamaan Y adalah 2X plus 1. Y adalah 2X plus 1. Kemudian kita lihat bagaimana persamaan Y sama dengan 2X plus 1 ini membentuk garis. Maka kita coba, ya, memberikan beberapa nilai X, ya, kemudian mencari nilai Y. Misalnya kita punya X dan Y di sini. Ya. Misalnya pada saat X-nya 0, ya, kita masukkan substitusi. 2 kali 0 plus 1 itu adalah 1. Misalnya pada saat X-nya 2, ya, ini 2 kali 2 4 tambah 1 5. Dan mungkin pada saat seandainya satu lagi kita punya min 3 kali 2 6, ya, plus 1 min 3 kali 2 min 6 plus 1 min 5. Maka dari 3 buah titik ini kita lihat 0, ya, pada saat X-nya 0, Y-nya 1, itu berada di sini. Pada saat 2, X-nya 2, Y-nya adalah 5, ini 2,5. Kemudian pada saat X minus 3, Y-nya adalah minus 5. Ini adalah 3 buah titik. Ya, kalau kita lihat, semuanya berada di bisa membentuk garis lurus. Ya, kalau kita teruskan X yang lain, maka ini akan membentuk sebuah garis. Ya, makanya ini dikenal dengan persamaan garis. Oke, kita bisa tarik garis, ya, misalnya. Mudah-mudahan tepat. Oke, ini adalah garis. Tentu saja ini bisa diteruskan seterusnya. Artinya jika diberikan terus nilai X-nya, maka kita akan mendapatkan nilai Y, ya, di posisi garis ini. Oke, ini adalah persamaan garis. Kemudian kita lihat fungsi, ya, apa fungsi B di sini? Kita lihat fungsi B. Seandainya kita ganti, ya, B-nya adalah kita ganti B adalah 2 misalnya, maka persamaan yang kita dapatkan adalah Y sama dengan 2X plus 2. Dengan cara yang sama kita bisa buat X dan Y. Misalnya pada saat 0, 2 kali 0 plus 2, 2. 2, X-nya 2, 4 tambah 2, 6. Pada saat minus 3, maka ini minus 6 plus 2 itu adalah minus 4. Kita lihat 0, 2, kemudian 2, 6, kemudian minus 3 adalah minus 4. Dengan cara yang sama, kalau kita lihat, ini akan membentuk sebuah garis yang tentu saja paralel, ya, kedua buah garis paralel. Kalau kita lihat, perbedaannya hanya garis baru yang dihasilkan dari menambahkan nilai B yang awalnya 1 menjadi 2, ini hanya sedikit menaikkan posisi garis tanpa mengubah kemiringan dari garis tersebut. Sehingga kita tahu fungsi B ini seperti menggerakkan garis, ya, ke atas dan ke bawah, ke sumbu terhadap sumbu Y ini. Namun B juga memegang peranan penting, ya, karena memindah-mindahkan posisi garis tanpa B, ya, atau kalau kita set nilai B-nya 0, maka persamaan kita, ya, pada saat nilai B
sama dengan 0, maka persamaan kita Y adalah AX. Ini artinya ya, pada saat nilai X 0, ya berapapun A-nya, maka Y-nya akan selalu 0. Artinya, jika B-nya 0, maka persamaan garis kita atau garis yang dibentuk akan selalu melewati titik 0,0. Ya, jadi, tanpa B, ya, jika nilai B-nya 0, maka persamaan atau garis yang kita hasilkan akan selalu melewati 0,0. Jika kita asumsikan garis ini adalah sebagai pemisah antar dua kelas, maka tentu saja mungkin posisi garisnya tidak selalu ada, harus melewati 0,0, sehingga B tentu saja berperan penting untuk menentukan lokasi garis tersebut. Kemudian kita lihat peran dari A. Seandainya kita set nilai A sekarang misalnya sama dengan minus 1 dan B adalah 1, maka persamaan garis yang kita dapatkan adalah Y minus X plus B. Ya, dengan cara yang sama kita bisa cek posisi garis kita. Seandainya ini 0, maka ini 1 ya, karena B-nya adalah 1 ya, maka 1 ya. Kemudian seandainya 2, kalau kita lihat 2, maka ini adalah minus 2 plus 1, yaitu minus 1 ya. Dan pada saat minus 3 ya, minus 3 dikali minus ya, maka jadi positif 3 plus 1 akan menghasilkan 4. Kita lihat posisinya, kita misalnya 0, dia di posisi 1 ya, 0 1, kemudian 2 minus 1 di sini, kemudian minus 3 4 ya, minus 3 4. Maka kita lihat ini juga akan membentuk garis ya, membentuk garis seperti itu ya. Sehingga kita lihat di sini ya, walaupun nilai B sama dengan yang sebelumnya ya, kalau kita ingat yang pertama, garis yang pertama persamaannya adalah Y sama dengan 2X plus 1, sedangkan garis yang hijau persamaannya adalah ini adalah Y 2X plus 2, sedangkan yang oranye adalah Y sama dengan minus X plus 1. Sehingga kita lihat yang berpengaruh terhadap arah dari garis itu adalah koefisien A, sedangkan B adalah untuk mengubah, menaik turunkan posisi garis.